Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Jagat Segoro Demi Dua. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Part 3, Makhluk di Dalam Guci. Suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar menuju sebuah rumah di bawah pohon besar. Seharusnya ada seorang nenek tua yang tinggal di sana. Seharusnya juga sebelum mereka mencapai rumah itu, sudah ada celotehan atau serangan kecil yang mengagetkan mereka. Tapi tidak saat ini. Eyang! Guntur mendapatkan firasat buruk. Firasat yang berhubungan dengan gurunya, Nyai Jamrong. Ia merasa semua itu terbukti ketika Nyai Jamrong tak ada di tempatnya. Di dalam gak ada, Tur. Ucap Dirga yang lebih dulu memeriksa ke dalam rumah. Guntur buru-buru memanjat pohon di atas bangunan itu dan melihat ke sekelilingnya. Gimana? Ada nggak? Guntur menggeleng. Ia sama sekali tidak melihat petunjuk keberadaan Nyai Jamrong di sana. Ia pun turun dan kembali menghampiri Dirga. Eyang nggak ikut pertarungan luang sasar. Dia pun nggak ada di sini. Pasti ada sesuatu hal penting yang terjadi. Ya sudah, Tur. Kita bermalam saja di sini malam ini. Siapa tahu ada petunjuk. Kalau memang tidak ada, kita baru coba tanya Pak Le atau yang lain. Ajak Dirga pada Guntur. Guntur dan Dirga yang baru saja pulih setelah pertarungan pagelaran Sewu Lelembut pun memutuskan untuk menunggu Nyai Jamrong di kediamannya. Bagi mereka, bangunan kayu tua sederhana itu sudah seperti rumah mereka sendiri semenjak berguru pada Nyai Jamrong. Sampai langit gelap hingga tengah malam terlewati, sama sekali tidak ada tanda-tanda kembalinya Nyai Jamrong. Dirga yang benar-benar cemas bahkan sempat menggunakan keris dasa sukma untuk merasuk dan mencari petunjuk. Saat mengetahui tak ada yang bisa mereka temukan di sana, mereka pun memutuskan untuk pergi saat pagi tiba. Krak! Guntur yang iseng tidur di amben Nyai Jamrong tiba-tiba dikagetkan dengan atap yang bergerak tertiup oleh angin. Krak! Guntur baru sadar. Rupanya selama ini Nyai Jamrong tidur di bawah bangunan dengan atap yang sudah tidak layak. Ia pun keluar dan menaiki atap reot itu. Ngapain, Tur? Tanya Dirga yang terbangun. Benerin atap. Kasihan Eyang. Walaupun ngeyel, gak mau diajak tinggal di desa. Paling gak, jangan tinggal di rumah yang bocor kayak gini dong. Ucap Guntur sambil terus mendandani atap rumah tua itu. Ia beristirahat sejenak saat selesai memperbaiki atap rumah itu. Ia berbaring sambil menatap dahan dan dedaunan dari pohon yang sudah ratusan tahun melindungi rumah itu. Hanya sedikit sela-sela dedaunan yang memperlihatkan langit malam. Terkadang pohon itu terlihat menyeramkan. Namun saat melihat dari sudut pandang yang berbeda, Guntur sadar bahwa pohon itu memberikan rasa tenang. Pantas saja Eyang betah tinggal di sini. Saat menikmati pemandangan dedaunan dan langit malam itu, tiba-tiba Guntur melihat sesuatu yang aneh. Sekilas ia melihat langit di sekitar bulan dipenuhi makhluk-makhluk yang bergentayangan. Namun saat dedaunan itu berkibas, ia tidak lagi melihat pemandangan itu. Kejadian itu terjadi berkali-kali. Dirga, bangun Dirga. Mendengar teriakan Guntur, Dirga pun keluar dan menghampiri Guntur. Coba naik ke sini, Dirga.
Dirga pun menurut dan menaiki atap rumah yang sudah lapuk itu. Coba lihat, ini mataku yang seliwer, atau memang ada yang aneh dengan langit itu? Dirga memperhatikan apa yang dimaksud Guntur. Saat itu ketika wajah Dirga terlihat bingung. Itu apa, Tur? Gak tahu, Dirga. Tapi pohon ini seolah memperhatikan langit dari alam yang lain. Dirga yang penasaran melemparkan bilah keris dasa sukmanya ke atas. Ia memasukkan sukmanya ke dalam keris itu dan melayang menembus dedaunan saat pemandangan aneh di langit itu muncul. Sesuai yang ia lihat, sosok makhluk-makhluk bergentayangan mengepung sebuah bangunan tua di tengah hutan. Dirga ingin mendekat, namun ada sosok-sosok yang begitu kuat membuatnya harus berhati-hati. Makhluk-makhluk itu tidak serta-merta mengepung tanpa tujuan. Mereka menanti sesuatu yang muncul dari bangunan itu. Dek, Dirga merasakannya. Ada tiga orang di dalam bangunan itu. Dalam wujud keris dasa sukma, Dirga menyelinap dan mendapati dari celah bangunan itu keberadaan 3 manusia yang ia kenal. Bawijan, Bajiwo, Nyai Jambrong. Dirga mengetahui itu, namun situasi itu membuat Dirga cemas. Mereka bertiga tidak menyadari bahwa setan-setan itu sudah berkumpul di luar dan bersiap mengincar mereka. Pusaka Sukma. Suara bisikan kecil tiba-tiba terdengar oleh Dirga. Ia menoleh dan menyadari ada salah satu makhluk yang menyadari keberadaan dirinya. Sial. Dirga bingung. Ia harus memilih untuk kembali ke tubuhnya atau memberitahu Nyai Jambrong akan apa yang terjadi di luar. Sayangnya makhluk itu mendekat. Makhluk itu berwujud manusia, berlidah panjang yang melayang dengan rambut yang berantakan dan sulur seperti akar di punggungnya. Dirga sadar makhluk itu berbahaya. Ia lebih dari sekedar setan-setan yang berkentayangan di tempat itu. Aku akan kembali, Eyang. Dirga buru-buru melesat kembali ke tempat ia muncul sebelumnya. Celah-celah dedaunan yang menunjukkan tempat itu berhasil membawanya kembali. Namun sebelum yang ia takutkan terjadi, ia kembali ke tubuhnya dan menebas dahan yang menghubungkan kedua tempat itu. Apa yang kau lakukan, Dirga? Percaya sama aku, Tur. Ada masalah gawat. Dirga pun menceritakan apa yang ia lihat. Ia menceritakan bahwa ia tiba di sebuah bangunan di tengah hutan yang sudah dikepung oleh begitu banyak dedemit. Eyang, Beliwaja, Bajiwo ada di bangunan itu. Entah apa yang mereka lakukan di sana. Kamu tahu di mana tempat itu? Gak tahu, Tur. Tapi kalau aku bisa memberitahu petunjuk ini pada Pak Le, mungkin Pak Le bisa membantu. Guntur setuju. Sepertinya mau tidak mau mereka harus meminta pertolongan Pak Le. Belum sempat mereka memutuskan apa yang akan mereka lakukan, tiba-tiba suara lonceng sepeda terdengar bersama suara nafas seseorang yang terengah-engah. Guntur, Dirga. Seorang perempuan terburu-buru mendatangi mereka berdua. Arum, ngapain kesini malam-malam begini? Desa, Tur. Desa. Desa kenapa? Ada orang-orang aneh datang ke desa. Masing-masing dari mereka menenteng kepala manusia. Pak Kades, Bu Ningrum, mereka gimana? Ibu masih bersembunyi sama warga lain. Tapi Pak Kades dan beberapa perangkat desa. Melihat wajah Arum yang benar-benar ketakutan, Guntur dan Dirga pun buru-buru berlari menuju desa Guntur. Belum saja mereka sampai ke desa, mereka sudah merasakan perasaan yang membuat mereka merinding. Arum, ada baiknya kamu gak kembali ke desa dulu sementara waktu. Tapi kalau Arum sendirian, bukannya bahaya juga? Guntur bingung. Ia benar-benar tidak ingin membiarkan Arum ikut ke dalam bahaya di desanya itu. Gak apa-apa, Tur. Aku gak akan jauh-jauh dari kalian. Kalau ada kesempatan, aku akan bersembunyi bersama ibu. Janji, Arum. Jangan jauh-jauh dari aku. Ucap Guntur yang dengan cepat dibalas anggukan oleh Arum. Arum memarkirkan sepedanya sedikit jauh dari desa. Mereka berjalan dengan mengendap-endap. Orang-orang itu? Dirga berbisik.
Arum mengangguk. Ia memastikan bahwa pria-pria berpakaian surjan yang mewarnai wajahnya dengan sesuatu yang berwarna putih itu adalah orang-orang yang ia maksud. Guntur memperhatikan mereka satu persatu. Setiap dari mereka memiliki penampilan yang serupa. Wajah mereka dicat putih, namun keseluruhan mata mereka berwarna hitam. Kalung jimat, benda pusaka, cincin akik menghias di tubuh mereka. Dukun. Mungkin setiap dari mereka bukan orang biasa. Tapi apa yang bisa menggerakkan mereka semua serentak? Mereka bertiga pun berpindah dan mencoba mendekat. Seperti ucapan Arum, tiap dari mereka membawa kepala yang mereka letakkan di beberapa tempat. Itu, Tur. Itu. Arum menunjuk ke satu arah. Guntur menoleh dan melihat keberadaan orang-orang yang ia kenal. Itu Pak Kades dan warga yang lain. Dirga bertanya. Guntur mengangguk dengan menggenggam keras kepalan tangannya. Ia geram melihat keadaan kepala desanya dan warga yang lain tak berkutik. Mereka dirasuki makhluk-makhluk yang membuat mereka merayap di tanah dan menjilati tanah. Sementara Guntur mencoba mencari cara menolong orang-orang di sana. Dirga tertegun pada satu sisi. Guntur dan Arum yang menyadarinya pun mencoba mencari tahu. Mereka datang ke tempat ini karena itu. Dirga gemetar. Apa yang mereka lihat mungkin saja sebuah bencana. Ada sebuah guci yang begitu besar di belakang orang-orang itu. Guci yang dibawa dengan gerobak yang begitu besar yang ditarik lebih dari 10 orang. Apa di dalam guci itu? Janin. Dirga berkata tiba-tiba. Guntur menoleh mempertanyakan dari mana Dirga mengetahui itu. Dirga pun bingung, tiba-tiba ia terjatuh dengan rasa sakit yang muncul di kepalanya. Dirga! Dirga! Guntur berusaha untuk tenang dari rasa paniknya. Sayangnya suara mereka terdengar oleh orang-orang itu. Salah satu dari dukun itu memergoki mereka dengan membawa sebilah parang. Siapa? Tanya orang yang lain. Anak-anak kecil. Jawab dukun yang memergoki mereka bertiga. Guntur, bersiap. Dirga yang berusaha menahan rasa sakitnya hampir saja memasang kuda-kudanya. Tapi alih-alih mencoba melawan, Guntur malah terjatuh dengan wajah takut. Siapa? Siapa kalian? Jangan dekat-dekat. Wajah Guntur terlihat benar-benar ketakutan. Dirga menghampiri Guntur dan mengikutinya. Sejak kapan kamu jadi penakut gini? Saat itu Guntur melotot pada Dirga. Guntur, kamu kenapa? Kesurupan? Arum yang awalnya bingung mulai mengerti isyarat Guntur. Ia pun tiba-tiba menangis dan mendekat ke arah Guntur. Takut. Mereka siapa? Dirga bingung, namun ia pun menangkap bahwa ia adalah akal-akalan Guntur. Jangan, kami mau pulang. Ampun. Dirga pun ikut berpura-pura ketakutan. Dukun yang memergoki mereka pun tidak menaruh curiga pada mereka. Kalian butuh kepala 3 APG. Jangan. Saya pernah nggak naik kelas. Kepala saya nggak ada isinya. Guntur mengeraskan suaranya sambil pura-pura menangis. Iya. Kepala Guntur memang nggak ada isinya. Lepasin kami. Kalau jadi demit, dia bakal ngerepotin. Mendengar ucapan itu, Guntur tidak terima dan menoleh sambil melotot. Ia pun mencubit Dirga keras-keras. Lepasin saja. Pokoknya cari kepala Selasa Kliwon. Kita masih butuh 5 lagi. Balas dukun yang lain. Akhirnya, Guntur tahu motivasi mereka. Terima kasih. Pergi jauh-jauh kalian. Kalau kalian muncul di desa ini lagi, ku jadikan sate kalian. Dalam sekejap raut wajah Guntur berubah. Ia yang berlari dengan cepat, tiba-tiba berhenti bersembunyi lagi di belakang salah satu rumah. Guntur membuka paksa jendela rumah itu dan masuk ke dalam. Ini rumah Pak Yusni kan? Iya, Rum. Kalau orangnya ada di sana,
Harusnya dukun itu tidak akan masuk ke sini lagi kan? Iya, Tur, masuk akal. Mereka pun bersembunyi di rumah itu dan mengintip apa yang terjadi di luar sana dari sela-sela jendela. Gila kamu, Tur. Gak nyangka kamu bakal pura-pura ketakutan. Biasanya main libas saja kamu. Kalau gak ada kunci itu, mungkin aku sudah ngelawan mereka, Dirga. Dirga mengerti, ia yang sempat merasakan sesuatu yang ada di guci itu. Berarti, mereka mencari kepala tumbal orang-orang yang lahir di Selasa Kliwon untuk janin di guci itu kan? Guntur memastikan, Dirga dan Arum pun mengangguk. Di desa kita yang lahir Selasa Kliwon siapa, Rum? Mana aku tahu, Tur. Sejak kapan ada orang yang rajin ngapalin weton? Iya, Tur. Bener juga kata Arum. Suara sesuatu yang terjatuh dengan keras terdengar dari luar. Brak! Mereka kembali mengintip melalui jendela. Jangan! Tolong! Saya punya anak yang masih kecil. Suara tangis seorang ibu terdengar dari luar. Di tubuh ibu itu ada setan seperti lintah berkepala bayi yang menempel. Kepala bayi itu menunjukkan raut wajah senang. Kita dapat 1. Ucap salah satu dukun yang mengenakan pakaian beskap hitam. Dalam sekejap, mereka tahu bahwa orang itulah pemimpin mereka. Sial, itu Ibu Wakit. Arum, tetap bersembunyi di sini. Mengetahui akan ada korban jiwa, Guntur pun tak lagi bersembunyi. Ia dan Dirga melesat keluar dan berlari secepat mungkin ke arah Bu Wakit yang dipegangi oleh beberapa dukun itu. Hentikan! Guntur berteriak. Pria berpakaian berkap itu menoleh ke arah Guntur dan Dirga sambil mengernyitkan dahinya. Namun ia tidak peduli. Serat! Kepala Ibu Wati terjatuh di tanah. Guntur terhenti dengan wajah pucat, sedangkan dukun-dukun itu justru menertawakan wajah Guntur dan Dirga. Aku suka wajah kalian. Dukun berpakaian beskap itu pun mengambil kepala Bu Wakit dan melemparkannya ke arah guci yang besarnya itu hampir 1 pendopo. Belum sempat memasuki lubang guci itu, sulur atau tentakel dari dalam guci sudah menangkap dan terdengar suara gembertak dari tengkorak yang pecah di dalam guci itu. Guntur termakan emosi. Ia berlari ke arah pria itu dan mencoba mendaratkan sebuah serangan. Namun, dukun anak buah pria itu menghadang Guntur dan mendekat. Buak! Dukun itu terpental. Pria berpakaian beskap itu pun tak menyangka anak buahnya akan kerepotan melawan Guntur. Bocah sialan. Dukun itu bangkit dan mengajak temannya untuk menghadapi Guntur dengan membawa parangnya. Dirga menghadang serangan itu dengan keris dasa sukma dan Guntur kembali mengarahkan pukulannya. Kali ini dukun itu mampu bertahan. Tubuhnya dipenuhi aliran kekuatan dari makhluk yang ternyata menempel di punggungnya. Menjijikan! Guntur menyaksikan sendiri makhluk seperti lintah besar berkepala bayi itu menempel di setiap tubuh dukun-dukun itu. Ia memberi dukun itu kekuatan hingga mampu menyaingi tenaga Guntur dan Dirga. Apa yang kalian korbankan hanya demi kekuatan palsu ini? Palsu? Apakah ini palsu? Dukun itu menebaskan parangnya. Guntur mundur menghindar. Namun pohon di belakangnya tiba-tiba terbelah oleh kekuatan serangan dukun itu. Hati-hati, Dirga! Melihat kekuatan itu, Dirga memutuskan untuk benar-benar serius. Ia memberi isyarat pada Guntur dan membangun sebuah serangan. Dirga menangkis serangan kedua dukun itu dengan kerisnya, sementara Guntur memantrai tasbihnya, menyabetkannya tepat di makhluk yang hinggap di tubuh dukun-dukun itu. Cerak, cerak. Pengganggu. Dukun itu menghalau Guntur, namun justru memilih untuk diam dan mencari celah untuk mendaratkan sebuah tendangan. Bruak! Dukun itu terpental lagi. Apa? Mana kekuatanku? Mana? Kedua dukun itu baru menyadari bahwa serangan Guntur tadi
adalah siasatnya untuk memusnahkan makhluk dari punggung dukun itu. Apa yang kau lakukan, bocah sialan? Saya menolong kalian dari ketempelan setan jelek itu. Kurang ajar. Dukun itu mencoba menyerang, namun baru saja ia mencoba berdiri, tiba-tiba tubuhnya terjatuh. Ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Jadi begitu. Setan itu tidak memberi kekuatan untuk kalian. Setan itu menjadi berbaur dengan indera kalian. Ia tidak memberi kekuatan dengan cuma-cuma, tapi meminta balasan dengan mengambil indera kalian. Kedua dukun itu panik, namun mereka semakin lemah dan tak berdaya. Pria berpakaian beskap yang menjaga guci itu menatap Guntur dan Dirga dengan wajah serius. Sepertinya saya meremehkan kalian hanya karena kalian adalah anak kecil. Namaku Surengkala. Para pengikutku memanggilku Raden Wireng. Aku akan sangat senang jika kalian bersedia menjadi pengikutku, menggantikan mereka. Ucap sosok yang bernama Raden Wireng itu. Guntur dan Dirga tetap menatap Raden Wireng dengan mata yang tajam. Kau kurang pandai dalam merekrut. Pantas saja hanya dukun-dukun badut ini yang menjadi anak buahmu. Baiklah, kalau begitu mati saja. Balas Raden Wireng tanpa berbasa-basi. Seketika asap hitam keluar dari dalam guci atas perintah Raden Wireng. Asap itu menyelimuti Guntur dan Dirga hingga menutupi pandangannya. Pusaka tidak cocok untuk mainan anak-anak, kata Raden Wireng dari dalam asap hitam. Dirga mencari asal suara itu, namun yang ia temukan justru cakar yang begitu besar yang mengincar tubuhnya. Dirga menangkis serangan itu, namun ia tidak mampu menahan kekuatan dari tangan besar itu hingga ia terjatuh. Tak berbeda jauh dengan Guntur. Sebuah hentakan kaki besar mencoba menginjaknya. Ia menghindar, namun serangan itu menghempaskannya hingga terpental. Sial. Tak ada satupun celah di mana Guntur dan Dirga bisa terlepas dari perangkap asap hitam itu. Kepala kalian akan menjadi nutrisi yang baik untuk janin Kolopati. Suara Raden Wireng terus terdengar dari dalam asap itu. Guntur, aku baik-baik saja, Dirga. Cari cara keluar dari asap ini. Balas Guntur menutupi keadaannya. Anehnya, kemanapun mereka berdua berlari, mereka tetap sama tidak mampu menemukan arah. Sebaliknya, serangan demi serangan mendarat di tubuh mereka, hingga luka-luka mulai menumpuk di tubuh mereka. Arum yang mengetahui Guntur dan Dirga dalam bahaya berusaha mencari cara. Ia menyalakan obor-obor yang ada di rumah itu dan berlari melemparkan ke asap hitam itu. Guntur, Dirga. Api dari obor itu sedikit memberikan penerangan dan saling menunjukkan keberadaan mereka di balik asap. Arum, pergi. Jangan ke sini. Guntur berteriak. Arum tidak peduli. Ia justru berlari menghampiri Guntur dan menyatukan dengan Dirga yang terpisah. Kita pergi bersama-sama. Sayangnya Raden Wireng tidak membiarkan hal itu begitu saja. Telapak tangan hitam yang begitu besar sudah menanti untuk menghempaskan mereka. Awas, Arum. Guntur spontan berlari menuju telapak tangan itu. Ia mengadu serangan itu dengan ilmu pukulan guntur yang ia pelajari dari Nyai Jambrong. Kilatan petir sekilas memenuhi asap hitam itu, namun itu hanya sekejap. Serangan itu tertahan, namun Guntur jatuh tidak berdaya. Darah segar bermuncratan dari benturan kekuatan itu. Sayangnya masih ada serangan serupa yang bertubi-tubi. Sial. Dirga tidak tinggal diam. Ia memecah sukma kerisnya dan mencari keberadaan Raden Wireng. Namun tak ada tubuh manusia lain selain mereka di dalam asap itu. Sudah sadar dengan perbedaan kekuatan kita, ucap Raden Wireng. Dirga dan Guntur yang berusaha menguatkan kakinya saling bertolak belakang melindungi Arum. Eyang, kalau Eyang ada di sini, tolong Arum. Arum takut.
Kali ini dari dalam asap muncul 2 kepalan tangan hitam besar sebesar manusia. Guntur dan Dirga menelan ludah berpikir cara untuk menghadapi pukulan sebesar tangan raksasa itu. Arum, begitu ada kesempatan, larilah jauh-jauh. Beritahu Mas Cahyo dan yang lain tentang makhluk dalam guci itu. Ucap Guntur yang tidak yakin bisa menahan lagi serangan itu. Kami teh tidak akan mati semudah itu. Pastikan kau selamat. Arum menggeleng. Ia tidak tega meninggalkan kedua temannya itu. Kedua kepalan tangan itu pun bergerak. Kekuatan besar dari asap menghantam Guntur dan Dirga dalam satu serangan. Arum, lari! Eyang, tolong! Arum benar-benar ketakutan. Buak! Kedua kepalan tangan itu menghantam dengan keras. Namun tak terjadi apa-apa pada mereka bertiga. Guntur dan Dirga melihat ke arah serangan itu, dan 2 bayangan tangan kera besar menahan serangan itu. Raden Wireng menunjukkan wujudnya di balik asap hitam itu. Siapa kau? Berani-beraninya ikut campur. Seseorang melangkah masuk ke dalam asap hitam sambil membenahi posisi sarungnya. Kalian hebat! 2 tangan orang itu mengelus kepala Dirga dan Guntur yang hampir putus asa dengan keadaan itu. Lama sekali datangnya. Emangnya jagoan harus datang belakangan terus ya? Ucap Guntur sambil tersenyum melihat kedatangan orang itu. Sudah, serahkan saja semuanya kepada Mas Cahyo ya. Ucap Cahyo yang tiba-tiba muncul di tengah kepulan asap itu. Aku titip mereka ya Mas. Guntur pun jatuh setelah sekuat tenaga mempertahankan kesadarannya. Guntur? Dirga dan Arum segera menangkap tubuh Guntur. Dirga, jaga mereka. Dirga mengangguk mengerti. Cahyo pun berlari masuk ke dalam kepulan asap hitam yang semakin pekat. Wanasura! Suara raungan hewan buas terdengar menggema di desa Arum. Dari dalam kepulan asap itu samar-samar ia melihat bayangan kera raksasa yang beradu serangan dengan makhluk yang tidak jelas wujudnya. Buak! Pukulan demi pukulan besar pun beradu di dalam kepulan asap itu. Namun kali ini, serangan berwujud cakaran, pukulan, dan hentakan kaki yang begitu besar itu terhempas begitu saja hingga merusak beberapa rumah-rumah. Keluar kau! Cahyo berteriak. Raden Wireng geram. Ia tidak terima serangannya dipatahkan begitu saja. Berani-beraninya kau. Raden Wireng pun menghantamkan kedua pukulan besar pada tubuh Cahyo. Kali ini ia menghindar dan menyerang kedua tangan itu dengan kekuatan Wanasura. Suara teriakan Raden Wireng terdengar menahan sakit. Bayangan tangan Wanasura menahan lengan itu dan menyerangnya sekali lagi. Keluar kau, atau ku cabik-cabik lenganmu di sini. Dirga takjub melihat kekuatan Cahyo. Ia tahu bahwa pada pertemuan sebelumnya pun Cahyo belum memiliki kemampuan sekuat ini. Asap hitam pun sirna. Raden Wireng kembali terlihat dengan menahan rasa sakit di kedua lengannya. Dukun-dukun anak buahnya pun terdiam melihat keadaan itu. Jadi kau. Raden Wireng merasakan ancaman dari Cahyo. Ia menyadari keberadaan sosok besar Wanasura di tubuh Cahyo. Kalau Pati, aku butuh kekuatan yang lebih besar. Ucap Raden Wireng. Saat itu suara teriakan bayi yang mengerikan menggema dari dalam guci. Dari situlah sudah muncul cairan merah yang meluap dari dalam. Ah, makhluk apa itu? Cahyo menatapnya dengan jijik. Darah itu mengalir hingga menyentuh kasut Raden Wireng. Secara perlahan tubuhnya pun memerah. Ada hal mengerikan yang merasuk ke tubuhnya. Mati. Dalam sekejap, tiba-tiba Raden Wireng sudah berada di belakang Cahyo. Cakar yang tajam sudah bersiap menembus tubuhnya. Cahyo yang kaget dengan gerakan mendadak itu melompat menghindar. Namun sosok itu sudah ada di belakangnya lagi. Minggir! Cahyo menghantamkan sebuah tinju ke tubuh Surengkala
yang memerah itu. Namun pukulannya hanya memukul angin semata. Raden Wireng melesat, menyisakan jejak asap hitam dari tempatnya berada. Pertarungan sengit pun terjadi. Cahyo terus berusaha menghindari serangan tiba-tiba dari Raden Wireng. Namun tak ada satupun serangan yang berhasil mengenai Raden Wireng. Sudah sadar perbedaan kekuatan kita? Kesombongan adalah kebodohan yang selalu dimiliki setiap orang jahat. Cahyo pun tak lagi mengincar Raden Wireng. Ia melesat dengan cepat menuju guci raksasa itu dan memukulnya dengan sekuat tenaga. Wanasura, hancurkan! Kekuatan Wanasura merasuk ke lengan Cahyo dan bersiap menghantam guci raksasa itu. Tidak. Raden Wireng berpindah posisi melesat melindungi guci itu. Pukulan sekuat tenaga Cahyo pun menghantam tubuhnya hingga terpental. Kau curang. Kau curang. Di dalam peperangan tidak ada kata curang. Raden Wireng kesal. Ia menarik semua makhluk yang hinggap di tubuh dukun-dukun anak buahnya dan menumpuknya di tubuhnya. Dukun-dukun itu pun terkulai tidak berdaya. Sementara kekuatan Raden Wireng begitu meluap. Ini kekuatan terbesarmu. Kalau aku bisa menahannya, berarti seharusnya kawananmu tidak akan menjadi masalah, kan? Jadi kau sudah tahu tentang kami. Mereka teh siapa, Mas? Dirga bingung mendengar perbincangan itu. Mereka orang-orang yang ingin membuka kembali gerbang Segoro Demit. Sepertinya makhluk dalam kunci itu adalah salah satu dari 3 makhluk kunci. Seketika suara teriakan bayi mengerikan itu kembali menggema. Ia merasakan ancaman dari kekuatan Cahyo. Saat itu juga asap hitam muncul menyelimuti guci itu hingga tak lagi terlihat di hadapan mereka. Sepertinya makhluk itu takut denganku, ucap Cahyo. Ia pun berlari menuju kepulan asap hitam itu. Namun serangan Raden Wireng menahannya. Golopati belum bangkit sepenuhnya. Saat waktunya tiba, ia akan mencabut sendiri kepalamu dari tubuhmu. Cahyo tidak membiarkan. Ia terus mencoba mengejar. Namun kali ini Raden Wireng mampu mengimbangi kekuatan Cahyo. Cahyo terpental. Tetesan darah mengalir dari samping mulutnya. Cih, lagi-lagi kekuatan setan. Cahyo menyeka darahnya dan kembali menghadapi Raden Wireng. Kali ini ia tak menyerang membabi buta. Ia membacakan doa-doa yang melemahkan makhluk di tubuh Raden Wireng. Ia pun menantang Raden Wireng secara langsung. Bocah sombong, teriak Raden Wireng. Buak! Pukulan Raden Wireng yang begitu kuat hingga menghempaskan pepohonan ditahan begitu saja oleh Cahyo yang memperkuat dirinya dengan kekuatan Wanasura. Apa? Keluarkan semua kemampuanmu. Aku perlu memastikan kekuatanku cukup untuk menghadapi kalian semua, ucap Cahyo dengan tenang. Raden Wireng geram. Brengsek. Ia berteriak meluapkan semua kekuatannya dan menyerang Cahyo. Pukulan Raden Wireng menyerang Cahyo bertubi-tubi. Namun tak ada satupun serangannya yang menembus pertahanan Cahyo. Asap hitam kembali mengepung mereka, namun Cahyo tidak membiarkannya. Buak! Raden Wireng jatuh saat pukulan Cahyo menghantam wajah Raden Wireng. Saat Raden Wireng mencoba untuk bangkit, Cahyo kembali menghantam wajahnya hingga kepala Raden Wireng kembali terbentur di tanah. Darah hitam bermuncratan dari mulut Surangkala. Namun di sana, Cahyo menyadari sesuatu. Kau bukan manusia. Tubuh Raden Wireng perlahan melemah. Serangan Cahyo yang menghantam tubuhnya dan doa-doa yang dilantunkan sepanjang pertarungan melemahkan kekuatan yang merasukinya. Golopati akan membalas. Golopati akan menghabisimu. Makhluk itu berteriak. Buak! Pukulan Cahyo seketika memecah kepala Raden Wireng. Dirga dan Arum merasa jijik melihat pemandangan itu. Namun setelah beberapa saat mereka sadar, dari leher Raden Wireng muncul gumpalan daging hitam
yang ternyata merupakan wujud asli Raden Wireng. Itu wujud aslinya. Iya, Rum. Sepertinya dia memanfaatkan dukun-dukun yang lain dan menyerap daya hidup mereka dari makhluk berwujud lintah dan berkepala bayi itu. Jawab Dirga pada Arum. Cahyo menoleh ke arah guci besar itu sebelumnya berada. Seperti yang sudah ia kira, benda itu tak lagi berada di sana. Sial, setan pengecut. Apa sudah selesai, Mas Cahyo? Sialnya sudah. Aku berharap bisa menyelesaikan setan dalam guci itu secepat mungkin. Cahyo mengangkat tubuh Guntur dan menggendongnya ke punggung. Kita cari tempat aman dulu buat ngobatin luka kalian. Jaga pusakamu, Dirga. Mereka mengincar itu. Keris Dasa Sukma. Iya. Beruntung mereka tidak mengenali keris pusakamu itu. Dirga belum paham, namun ia berpikir untuk menanyakan dengan lebih jelas akan apa yang sebenarnya terjadi. Wes rampung, Thomas. Sudah selesai, toh? Ucap Guntur tiba-tiba. Brak. Mendengar suara Guntur, tiba-tiba saja Cahyo menjatuhkan tubuh yang ia gendong itu. Asem, Entur. Sudah sadar malah minta gendong. Lah, aku kan gak minta gendong, Mas. Ya tapi ngapain kamu pura-pura pingsan? Hehehe. Kapan lagi? Kan bisa rebahan sambil dielus-elus Arum, Mas. Plak. Pukulan Cahyo mendarat tepat di kepala Guntur. Aduh, ampun, Mas, ampun. Satu pukulan lagi dari Dirga mendarat di kepala Guntur. Ia pun berjalan menyusul Cahyo meninggalkan Guntur. Ya elah, gitu aja marah. Ucap Guntur. Satu lagi tangan menggapai kepala Guntur. Kali ini bukan sebuah pukulan, melainkan tangan Arum yang mengelus-elus kepala Guntur mengacak-acak rambutnya. Seketika wajah Guntur berubah memerah. Arum secara refleks melakukan hal itu, tersadar hingga tak mampu menahan rasa malunya. Ia pun buru-buru berlari menyusul Dirga untuk menutupi rasa malunya. Arum! Guntur juga menjadi terlihat salah tingkah dengan perbuatan spontan Arum saat itu. Ia terus memegangi rambutnya yang diacak-acak oleh Arum. Piye iki, Rum? Yang diacak-acak rambutku? Tapi kok hatiku yang berantakan, toh? Ucap Guntur sambil menyusul Arum. Sisa malam itu, mereka memastikan Pak Kepala Desa dan perangkat desa yang kerasukan sudah tersadar. Arum menghampiri tempat persembunyian ibunya dan mengabarkan bahwa keadaan sudah aman. Perangkat desa mengurus pemakaman Ibu Wakit dan kepala-kepala yang tersisa di sana. Anehnya, dukun-dukun pengikut Kolopati itu tidak ditemukan lagi di desa. Cahyo mengambil kesimpulan bahwa mereka masih mencoba mencari tumbal untuk Kolopati. Cahyo, Guntur, dan yang lain memilih untuk berkumpul di rumah Nyai Jambrong. Mereka membiarkan warga desa memulihkan keadaan desanya dengan tenang. Kamu ngajak ke sini biar nggak diajak kerja bakti beres-beres desa kan, Tur? Tanya Arum pada Guntur. Ya, masa mereka tega ngebiarin aku yang babak belur kayak gini ikut beres-beres desa? Sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Aku sempat melihat Nyai Jambrong beli wajah dan bajiwa di sebuah bangunan. Mereka dikepung oleh sekumpulan setan, Mas. Sepertinya Nyai Jambrong sudah bergerak duluan. Dia sadar bahwa ada sekelompok orang yang mencoba membuka gerbang Jagat Segoro Demit sekali lagi. Kalau begitu, kita harus meminta pertolongan Mas Cahyo dan Pak Lek, kan? Tambah Guntur. Cahyo menggeleng. Enggak, Tur. Jagoannya sekarang bukan Trasambara lagi. Kita yang harus mengumpulkan kekuatan untuk menangani ini. Guntur tak mengerti, namun Cahyo segera menceritakan tentang keadaan Pak Lek. Saat ini, Sukma Pak Lek terjebak di satu tempat, sedangkan Danan dan Mas Jagat diincar oleh makhluk-makhluk itu. Apa? Mas Jagat? Dirga cemas. Cahyo menceritakan bahwa makhluk-makhluk itu mengincar darah Sambara yang tersisa dan 3 pusaka Sukma. Ia menduga bahwa salah satunya adalah keris Dasa Sukma milik Dirga. Ada 3 makhluk kunci
yang bisa menghubungkan alam ini. Salah satunya mungkin Kolopati itu. Guntur ingat benar bagaimana mengerikannya alam jagat Segoro Demit yang sempat dibuka oleh Jagat dan Nyi Sendang Rangu. Namun kali ini keadaannya lebih mengerikan. Kalau saat itu Jagat membawa mereka ke sisi yang lebih aman, kali ini dengan kekuatan hitam yang begitu besar, sudah pasti makhluk dari alam itu akan berlomba-lomba memasuki alam ini. Tidak, kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Tanpa adanya Nyi Sendang Rangu dan Mas Jagat yang tertangkap, mungkin tidak ada yang bisa menutup gerbang itu jika terbuka lagi. Benar sekali, Tur. Apalagi jika gerbang itu dibuka dengan darah Sambara, 3 pusaka, dan 3 makhluk itu. Gerbang itu akan terbuka dalam waktu yang lama. Guntur segera menoleh ke arah Arum yang masih mengobati sisa lukanya. Dek Arum, sepertinya Mas Guntur harus pergi lagi menunaikan tugas negara. Gayamu Tur. Ucap Dirga sambil melemparkan serbet kotor ke wajah Guntur. Suara telepon genggam Cahyo berbunyi di tengah perbincangan itu. Nama Danan tertulis di nama pengirim pesan singkat itu. Danan sudah hampir sampai. Sepertinya dia juga membawa seorang teman. Bagus, Mas. Mungkin banyak bantuan semakin baik. Cahyo setuju dengan Guntur. Namun dalam hatinya ia memikirkan kemungkinan terburuk ketika Palek, Danan, dan Jagat yang menjadi kekuatan terbesar mereka selama ini tak bisa turut campur karena suatu hal, entah itu tertangkap atau terbelenggu. Saat itu tiba-tiba Dirga merasakan sesuatu. Ia buru-buru keluar dari rumah Nyai Jambrong dan melihat gumpalan kabut yang hanya ada di salah satu sisi. Ada seseorang berusaha keluar dari kabut itu dengan wajah yang penuh luka. Namun sebelum ia keluar, sesuatu menariknya masuk kembali dalam kepulan kabut itu. Itu teh Mas Jagat, ucap Dirga. Dan cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.